Dua balok A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 8 kg. Kalau dilihat dari bentuknya, ini logika saja ya, yang sesuai dengan hurufnya juga ya, A dan B. A-nya 2 kg, B-nya 8 kg ya. Terletak karena bentuknya ini kecil besar ya, terletak di atas bidang miring seperti gambar berikut. Oke, ini dia. Diketahui percepatan gravitasi bumi, ini G-nya, percepatan gravitasi bumi itu G. Percepatan sistem gerak kedua balok tersebut sebesar berapa? Oke, jadi gini. Setiap benda itu pasti memiliki gaya berat W. W-nya itu menuju ke bawah, ke pusat bumi. Ilustrasinya adalah vertikal ke bawah ya. Jadi ada WA dan ada WB. Nah, W itu sama dengan M kalikan G. Karena ada yang A, maka ini pakai MA. Berarti nanti 2 dikalikan 10, berarti 20 Newton. Kemudian ada yang WB, tentu saja pakai massa yang B, kalikan G, 8 kalikan 10, berarti 80 Newton. Oke. Selanjutnya, karena dia itu miring, berarti nanti komponen vektor W itu nanti ada yang sejajar dengan garis bidang miringnya. Nah, nih. Jadi setiap balok yang berada di bidang miring ini pasti seperti ini gambarnya nanti ya. Jadi kalau kalian bingung, langsung aja kalian gambar seperti ini. Jadi nanti ada W, A, Y, kemudian ini namanya W, B, Y, karena ini B ya. Kemudian ada yang ke sini. Ini W, B, X. Ini nanti ke sini. W, A, X ya. Nah, ini selalu seperti ini, jadi terhadap pada W-nya ya, pada bidang miring selalu. Kemudian bagaimana dengan rumusnya? Rumusnya dilihat dari ini, sudutnya 30 derajat. Maka sudut 30 derajat itu nanti letaknya di sini, di antara isi WY dengan W-nya. Nih, 30 derajat, ini juga 30 derajat. Maka kalau ingin mencari WBY atau W pada sumbu Y-nya itu nanti sama dengan WB dikalikan dengan cos 30 derajat. Nah, sementara X-nya itu nanti dikalikan dengan sin. WB dikalikan sin 30 derajat. Ini pasti ya. Jadi kalau kalian bingung, ya ingat saja ini. Kalau dilihat dari konsepnya seperti ini. Konsepnya itu benda yang terletak sudut yang berada di samping garis atau dikenai garis sudutnya, maka dia pakai cos. Nih. W yang Y-nya pakai cos 30. Sementara X-nya itu berada di depan garis sudut. Sementara si X-nya tadi berada di depan garis sudut, maka dia pakai sin ya. Karena WBX itu sebenarnya sama juga yang di sini nih. Ini WBX juga nih. Cuman saya pindahkan ke atas karena kita akan lihat dari titik pusatnya. Titik pusatnya kan di sini, titik pusatnya. Nah, logikanya benda kan pasti turun ke bawah ini. Si baloknya, tidak mungkin dia naik ke atas karena tidak ada gaya dorong. Berarti logikanya dia turun ke bawah. Nah, maka rumusnya sesuai dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton kan nanti A itu sama dengan F bagikan M atau sigma F bagikan sigma M. Jumlah gaya yang bekerja pada sistem dibagi dengan jumlah massa pada sistemnya ini. Hukum 2 Newton ya. Nah, ini kita gunakan yang X saja. Yang Y kita tidak gunakan karena kita pakai yang sejajar dengan arah geraknya, yaitu si X dan si X. Jadi nanti cari WAX dengan WBX-nya. Dia pakai sin. Jadi nanti kalau cari WBX itu WB dikalikan sin 30 derajat. Berarti kan nanti ini saya langsung hitung ya. WB-nya 80 kalikan sin 30 itu setengah. 1/2 0,5 berarti 40 Newton ya. Kemudian yang WAX itu WA dikalikan sin 30 derajat berarti 20 kalikan setengah sama dengan 10 Newton. Nah, maka nanti A-nya itu nanti adalah sama dengan, lihat WAX sama dengan bukan sama dengan, tapi arahnya itu searah dengan si BX-nya ya, arah panahnya. Sama-sama menuju bawah. Ya kan? Menuju ke bawah lintasan bidang miring. Maka dia dijumlah. Maka sigma F-nya itu nanti adalah WAX ditambah dengan WBX dibagi dengan massa A ditambah massa B. Berarti nanti A-nya sama dengan 40 ditambah 10 dibagi, pakai yang X ya, pakai terbalik ya, 10 ditambah 40.
sorry, yang A nya itu yang 10 ditambah 40 ini sama dengan dibagi 2 tambah 8 berarti 50 bagi 10, berarti hasilnya sama dengan 5. A nya sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, ini dia jawabannya, 5 meter per second kuadrat. Nah, ini mudah karena kita tidak ada G gesek. Kalau ada G gesek, maka kalian harus kurangi dengan G gesek, karena G geseknya itu nanti berlawanan dengan arah gerak. Nih F geseknya ada di sini. Ini F gesek. Ini F gesek yang B, nanti ini ada F gesek yang A. Ini kalau dia kasar ya. Kalau ini kan dia tidak dikasih tahu bidangnya licin atau kasar, berarti asumsinya dia licin, tidak ada koefisien geseknya. Nanti pakai normal lagi. Nah, ini yang agak ribet kalau dia pakai bidang kasar, lantai bidang miring kasar. Oke. Jadi seperti ini penjelasannya, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang butuh penjelasan soal ini, yang mencari penjelasan soal ini. Semoga juga temannya paham ya. Jadi makin tambah banyak yang paham, makin tambah banyak terbantukan. Satu subscribe, satu like, dan satu share dari kalian itu sangat berarti bagi channel ini. Oke. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Semangat!